Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai value of perfect information. Jadi ini kita coba langsung ke contoh-contoh kasus atau contoh-contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama berkaitan dengan value of perfect information. Jadi di sini kasus tentang investasi. Misalnya diketahui seorang investor melakukan konsultasi terhadap expert dengan perfect information untuk berkonsultasi mengenai keputusan yang sebaiknya diambil. Maka decision tree-nya menjadi seperti ini. Jadi ini misalnya ada suatu kasus, decision maker-nya adalah seorang investor. Dia berkonsultasi dengan expert, di mana expert itu memiliki perfect information. Berarti apapun yang dikatakan oleh expert tersebut, hasilnya merupakan hasil yang paling baik. Jadi keakuratan dari si expert dalam memberikan informasi kepada decision maker itu 100% akurat atau 100% benar informasinya. Nah, digambarkan dengan decision tree seperti ini. Yang paling ujung kiri di sini ada decision node. Ini decision node ini ada cabangnya. Cabang yang pertama adalah cabang apabila si investor tidak menggunakan jasa konsultan. Kemudian di sini cabang kedua itu apabila si investor menggunakan jasa konsultan. Jika dia tidak menggunakan jasa konsultan, di sini dia harus memutuskan sendiri apakah dia perlu melakukan investasi di high risk stock atau saham dengan resiko tinggi, kemudian apakah dia perlu investasi di low risk stock atau perlu sekedar savings account. Jadi ada 3 pilihan keputusan yang bisa dia ambil kalau dia tidak menggunakan jasa konsultan atau clairvoyant. Kemudian kalau dia mengambil keputusan untuk melakukan high risk stock, maka di sini ada change node atau ada kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, kondisi pasarnya itu bisa up, kemungkinan yang kedua bisa flat, kemungkinan yang ketiga bisa down. Kalau dia pilih low risk stock juga seperti itu, ada kemungkinan kondisi pasarnya up, flat, dan down. Sedangkan kalau dia memilih untuk savings account, outcome-nya di sini tidak terpengaruh oleh pasar, mau up, mau flat, atau mau down, tetap di sini outcome-nya 500 kalau dia savings account. Nah, kalau tadi misalnya dia pilih high risk stock, kemudian kondisi pasarnya up, di mana di sini peluangnya adalah setengah. Jadi untuk kondisi pasar up, flat, dan down, ini peluangnya adalah 0,5, 0,3, 0,2. Ini sama ya, karena ini adalah peluang kejadian. Jadi peluang kejadian kondisi pasarnya itu sedang up setengah, sedang flat 0,3, sedang down 0,2. Nah, kalau si investor tadi memilih untuk melakukan high risk stock, kemudian kondisi pasarnya itu sedang up, maka outcome yang dia dapatkan adalah 1.500. Kalau dia pilih high risk stock tapi pasarnya lagi flat, maka outcome yang dia dapat 100. Kalau pilih high risk stock sedang down, yang dia dapat adalah outcome-nya minus 100. Begitu seterusnya. Sedangkan ini tadi kalau dia pilih savings account, mau kondisi pasarnya seperti apapun, dia tetap outcome-nya 500. Seperti itu penjelasannya. Kemudian cabang keputusan yang kedua, itu dia keputusannya adalah menggunakan jasa dari konsultan atau clairvoyant. Nah, untuk menggunakan jasa konsultan ini nanti ada di sini ada change node ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinannya. Setelah dia menggunakan jasa konsultan, ada kemungkinan bahwa pasarnya itu sedang up, sedang flat, sedang down. Ini adalah peluang masing-masing dari kejadian marketnya lagi up, flat, atau down. 0,5, 0,3, 0,2. Ini probabilitas kejadiannya. Kemudian kalau marketnya itu sedang naik atau sedang up, maka di sini ada kotak decision lagi. Ada kotak decision lagi. Kalau pasarnya sedang naik, maka di sini si decision maker
bisa memilih dia itu investasi high risk stock, low risk stock, atau savings account. Nah, karena si decision maker tadi menggunakan jasa konsultan, maka si konsultan pasti akan merekomendasikan alternatif keputusan yang memberikan outcome yang paling besar. Dimana karena konsultannya ini dia sifatnya memberikan perfect information, jadi apapun informasi yang diberikan oleh si konsultan itu pasti 100% akurat. Sehingga di sini kalau marketnya lagi up berdasarkan data, itu outcome tertinggi itu kalau dia investasi di high risk stock karena nilainya 1.500. Jadi kalau marketnya lagi tinggi, itu yang memberikan outcome terbesar itu jika dia investasi ke high risk stock. Nah, maka di sini si decision maker tadi diberikan mendapatkan informasi dari clairvoyant atau dari konsultan, sarannya adalah ke high risk stock, mengambil alternatif keputusan high risk stock karena dia outcome-nya tertinggi. Kemudian kalau marketnya lagi flat, itu si decision maker itu punya pilihan untuk mengambil keputusan investasi di high risk stock, low risk stock, dan savings account. Nah, kalau kita lihat outcome-nya yang paling tinggi di sini adalah outcome-nya jika kita savings account ketika marketnya flat. Nah, karena tadi clairvoyant-nya memberikan perfect information, maka dia pasti akan memilihkan si decision maker atau merekomendasikan decision maker untuk melakukan savings account. Pasti yang dipilih savings account. Jadi ini dihilangkan, high risk stock dan low risk stock-nya tidak akan dipilih. Kemudian kalau marketnya down, decision maker punya pilihan untuk investasi di high risk stock, low risk stock, atau savings account. Berdasarkan outcome yang tertinggi adalah savings account, maka si clairvoyant pasti akan merekomendasikan decision maker untuk memilih savings account. Maka ini dihilangkan yang high risk stock dan low risk stock. Nah, kemudian setelah itu kita hitung nilai expected monetary value dari setiap pilihan-pilihan tadi, dari decision tree-nya tadi. Kita mulai dari ujung atas. Yang ujung atas di sini cabang kalau si decision maker tidak menggunakan clairvoyant. Maka kita hitung dulu yang IMV-nya untuk high risk stock. Untuk menghitung nilai IMV high risk stock, berarti di sini kita kalikan antara outcome-nya dengan probabilitas kejadiannya. Maka IMV high risk stock ini adalah 1.500 dikali setengah ditambah 100 kali 0,3 ditambah minus 1000 dikali 0,2. Hasilnya 580 IMV-nya. Kemudian untuk yang low risk stock, IMV-nya adalah 1000 kali setengah ditambah 200 kali 0,3 ditambah minus 100 dikali 0,2. Hasilnya adalah 540. Sedangkan kalau savings account ini kan tidak ada kemungkinan atau probabilitas kejadiannya, sehingga IMV-nya savings account adalah 500. Tuh. Kemudian kalau dia pilihannya adalah konsultasi ke clairvoyant, maka kita hitung IMV-nya kalau konsultasi ke clairvoyant. Cara menghitungnya itu berarti adalah outcome-nya kalau market up itu kan pasti pilihannya tadi high risk stock, berarti 1.500 dikalikan dengan setengah. Ditambah dengan kalau market flat pilihannya pasti savings account, ditambah 500 dikali 0,3. Ditambah kalau market down pilihannya pasti savings account, ditambah 500 kali 0,2, sehingga di sini IMV-nya jika konsultasi clairvoyant adalah 1000. Jadi kita bandingkan IMV-nya high risk stock $580, low risk stock $540, savings account $500, konsultasi ke clairvoyant adalah $1000. Kalau kita bandingkan di sini yang paling besar IMV-nya adalah IMV ketika kita melakukan konsultasi dengan clairvoyant. Dia jumlahnya paling besar yaitu $1000. Nah,
dari sini kita tahu bahwa yang paling besar pilihannya adalah keputusan terbaik adalah konsultasi ke clairvoyant. Kalau kita bandingkan, IMV dengan konsultasi ke clairvoyant adalah $1.000. Sedangkan di sini IMV kalau kita tidak melakukan konsultasi dengan clairvoyant, kita bandingkan antara IMV-nya high risk stock, low risk stock, dan savings account. Kita pilih yang IMV-nya terbesar, 580, 540, dan 500. Berarti IMV paling besar jika kita tidak menggunakan konsultasi dengan clairvoyant adalah yang high risk stock. Jadi kalau kita tanpa konsultasi dengan clairvoyant, itu IMV-nya adalah $580. Dengan rekomendasinya adalah pilih yang high risk stock. Sedangkan kalau IMV dengan konsultasi clairvoyant, itu nilainya adalah $1.000. Nah, selisih antara $1.000 dikurangi $500 sama dengan $420 merupakan nilai expected value of perfect information atau value of clairvoyance atau jumlah maksimal yang bersedia dibayarkan investor untuk membeli perfect information. Jadi jangan dilupakan bahwa ketika kita berkonsultasi ke clairvoyant, kita perlu menyediakan dana untuk membayar si clairvoyant tersebut. Jadi walaupun di sini kita lihat IMV-nya jauh lebih besar kan, kalau kita menggunakan clairvoyant itu ini $1.000 yang tidak menggunakan clairvoyant $500. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau kita mengambil keputusan dengan konsultasi clairvoyant ini apalagi perfect information ya, dijamin hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita tidak melakukan konsultasi. Tapi ketika kita melakukan konsultasi ada rupiah atau dolar yang harus dibayar. Nah, maksimal yang dapat kita bayarkan atau si investor bayarkan supaya menggunakan clairvoyant itu menjadi pilihan yang tetap menguntungkan itu adalah sebesar $420. Kalau si decision maker harus membayar lebih dari $420 ke clairvoyant, maka berkonsultasi ke clairvoyant tidak lagi menjadi alternatif keputusan yang menguntungkan. Jadi maksimal supaya si decision maker itu tetap untung, itu perlu membayar sebesar $420.